Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat semua berkat-Mu yang Kau sediakan bagi kami pagi hari ini. Sukacita kami berlimpah di dalam Tuhan. Kami merenungkan firman Allah. Kiranya kebenaran-Mu mendapatkan tempat yang terbaik di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Renungan pagi hari ini saya ambil dari Markus pasal yang ke-8 ayat 34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Ketika Tuhan menciptakan kita, Dia membentuk kita sedemikian rupa, dan Dia menyatakan setiap panggilannya kepada kita. Tuhan selalu punya maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan itu semua hanya untuk kemuliaan-Nya di dalam rangka hidup kita lebih baik sesuai dengan rencananya. Dan Dia mengatur sedemikian rupa. Dia menyadakan pemeliharaan, Dia mengadakan perlindungan bagi kita. Nah, semua orang dipanggil sesuai dengan ketentuan dan kehendak Tuhan bagi kita. Tanpa terkecuali apapun latar belakangnya, siapapun mereka. Kita semua dipanggil dari segala bangsa untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi pengikut Kristus, tidak asal sembarangan kita mengikut. Tidak asal-asalan kita mengikut. Tetapi ada caranya. Ada kebenarannya. Ada syarat-syarat mutlak yang harus kita penuhi. Sebagai sebuah konsekuensi dari pengiringan kita kepada Kristus karena penyediaan berkat yang disediakan kepada kita. Di dalam ayat yang ke-34 jelas sekali disebutkan, pertama, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Penyangkalan diri. Penyangkalan diri itu lebih kepada pengertian kita harus melepaskan, meninggalkan siapa sebenarnya diri kita. Kita tidak boleh lagi diatur, disetting oleh pribadi kita. Kita tidak boleh lagi mengikuti aturan kehendak pribadi kita. Sebagai pengikut Kristus, kita harus membiarkan diri kita ini diatur, dikendalikan, dibimbing sedemikian rupa oleh Tuhan. Saya mempercayai begini, ketika kita mengikut Tuhan dan kita menyangkal diri kita, maka perjalanan hidup kita akan semakin indah, semakin baik. Kita akan menikmati komunikasi yang intens dengan Tuhan. Yang kedua, selain memikul salib, kita harus menyangkal diri kita. Menyangkal diri. Ada keinginan-keinginan yang melebihi daripada keinginan Tuhan, yang mungkin itu tidak terkendalikan oleh tubuh kita. Penyangkalan diri ini lebih kepada, atau memikul salib ini lebih kepada konsep di mana Yesus telah mati bagi kita. Artinya pada satu posisi Tuhan menghendaki bagi kita untuk kita dapat mematahkan, mematikan segala kehendak dan keinginan kita. Semata-mata hanya untuk kehendak Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Penyangkalan diri, kedagingan itu perlu dikikis ketika kita mengikut Tuhan. Dan yang ketiga, mengikut Kristus. Segala sesuatu adalah terserah daripada Kristus. Dia pasti akan membawa kita ke tempat air yang tenang.
Dia akan membaringkan kita pada rumput yang hijau dan seterusnya. Ketika kita mengikut Tuhan, pastikan Anda akan menikmati lawatan dan berkat dari Tuhan. Saya berdoa biarlah kiranya kita jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan renungan ini, Anda dan saya menjadi pengikut Kristus. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk berdiri di atas kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.